Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Rifat Nabil. Saya mahasiswa dari program studi Teknologi Hasil Perikanan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perikanan dengan NIM 225003001110052. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Saya akan melaksanakan tugas mata kuliah Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Rohma Rozikin. Saya akan menjelaskan materi tentang syariah. Di dalam Islam terdapat 4 mazhab yang cukup terkenal, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Seperti apa sih sejarahnya mazhab masuk di Islam? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama akan kita bahas ialah fikih di mata Rasulullah. Kaum muslimin sudah belajar fikih sejak Nabi Muhammad diutus menjadi Rasulullah. Rasulullah ialah satu-satunya sumber fikih bagi kaum muslimin. Beliau diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajari kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sejarahnya fikih itu dimulai sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Maka terdapat 1-2 orang yang belajar fikih, namun itu masih belum cukup untuk membentuk ilmu fikih itu sendiri, karena masih banyaknya tekanan di urusan akidah. Kemudian saat di Madinah, kaum muslim itu benar-benar mempelajari hukum-hukum yang terkait diri dia sendiri, masyarakat, dan lain-lain. Pada saat Rasulullah, kaum muslim itu nggak ada yang berani untuk mengeluarkan pendapat hukum dia, karena Rasulullah lah yang berhak untuk menjelaskan hukumnya, untuk menjelaskan hukum. Dapat disimpulkan, fikih pada masa Rasulullah itu tidak ada istilahnya. Dia fikih di mata para sahabat. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat itu ngerasa mereka berkewajiban untuk menyebarkan Islam dan fikih itu sendiri. Dan para sahabat juga menyebarkan surah dan sunnah sebagai sumber hukum. Pada masa sahabat itu ada masalah-masalah baru di kehidupan yang tidak terdapat pada masa Rasulullah, sehingga perlu pengesahan hukum. Maka dari itu para sahabat mengeluarkan fatwa hukum berdasarkan pengetahuan mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Islam itu harus diterapkan sebagai solusi problematika kehidupan kita. Mereka berfatwa dengan mengambil nat secara tidak langsung. Nat itu menjelaskan tentang masalah tersebut. Tapi jika tidak ada lafaz yang menjelaskan masalah tersebut, maka para sahabat mereka akan berijtihad. Saat mereka berijtihad, mereka bertumbuh pada pengetahuan mereka pada nat, dan mereka bertumbuh pada intensitas interaksi mereka dengan Rasulullah Muhammad. Mereka juga dikenal sangat serius untuk mencari dalil-dalil, dan mereka juga tidak segan-segan untuk menanyakan dalil tersebut kepada kaum muslimin jika ada
jika terdapat hadis sebagai hadis yang bisa untuk menjelaskan masalah tersebut, maksudnya terkait dengan masalah tersebut. Para sahabat jika menentukan fatwa atau beristihad untuk menjelaskan masalah, mereka saling berdiskusi atau bertukar pendapat, bermusyawarah sebelum akhirnya mendapatkan suatu solusi atau akhir final fatwa hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya ada 3 metode ijtihad para sahabat Nabi. Yang pertama itu menjadikan Quran surah menjadi dalil. Yang kedua, para sahabat berusaha mencari nat jika belum diketahui. Jadi misalkan natnya belum diketahui, dan jadi itu para sahabat itu mencari dulu natnya. Nah, yang ketiga, maslahat hanya diakui jika melalui dalil. Jadi misalkan maslahat tersebut sumbernya tidak dari dalil, maka itu belum bisa diakui lah, dia harus dari dalil. Selanjutnya itu fikih di mata tabiin. Jadi itu fikih di mata tabiin itu metode itu hampir sama dengan fikih di mata para sahabat, hanya saja sumbernya aja yang berbeda. Karena tabiin itu dia hidup di masa para sahabat, jadi di masa fatwa itu jadi sumbernya beda. Di zaman tabiin baru tuh munculnya terbentuknya mazhab, karena istilahnya bukan hanya dari sisi pemahamannya saja, tapi mengarah pada metode ijtihad dan sumber-sumber yang menjadi dalil. Terdapat 2 peristiwa yang melahirkan mazhab. Yang pertama tuh ada fitnah Utsman atau ada yang bilang tragedi Utsman. Yang kedua ada Munyadoroh yang ditentang Muawiyah, dan pada akhirnya terjadi perang dan berakhir dengan majelis takim. Nah, dari majelis takim muncullah partai-partai politik yang awalnya membahas politik, tapi lama-kelamaan dia awalnya itu membahas fikih para khilafah, lalu akhirnya lama-kelamaan dia tuh meluas jadi membahas fikih-fikih dari cabang-cabang yang lain. Nah, dari situlah munculnya mazhab-mazhab yang berbeda-beda dengan masing-masing sumber atau masing-masing dalil tersendiri yang diakui. Jadi kalau misalkan dalilnya belum terverifikasi atau belum diakui, itu belum bisa jadi dalil-dalil yang diakui. Intinya perbedaan metode ijtihad itu ada 3. Yang pertama tuh sumber dalil yang dipakai, yang kedua cara pandang terhadap syarat, dan yang ketiga pemaknaan bahasa. Dan kita akan bedah satu-satu. Jadi yang pertama kan sumber dalil yang dipakai. Jadi itu sumber dalil yang dipakai itu ada 4 perkara. Yang pertama tuh perbedaan metode menentukan kevalidan as-sunnah. Yang kedua, perbedaan sikap terhadap fatwa para sahabat. Yang ketiga, ada perbedaan terhadap qiyas. Dan yang keempat ada perbedaan sikap yang ketiga tadi perbedaan sikap terhadap qiyas, dan yang keempat ada perbedaan sikap terhadap ijma. Nah, tadi yang pertama kan perbedaan sumber dalil yang dipakai. Nah, yang kedua ada cara pandang terhadap syarat. Ada pemahaman terhadap lafaz nat saja. Ini dinamakan ahlul hadis.
Nah, yang ketiga tadi kan ada pemaknaan bahasa. Ada yang menganggap lafaz am itu hanya mencakup Tuhannya saja. Nah, cukup sekian penjabar materi dari saya. Kurang lebih yang mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan kalimat. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.